Hai semuanya, Namo Buddhaya Nanamis. Berjumpa lagi, kita akan belajar agama Buddha. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pelepasan agung Pangeran Siddhartha, yaitu pembelajaran ke-8 dengan tema Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, marilah kita awali dengan memanjatkan doa Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan serius dan giat, agar menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak Miss, kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu pembelajaran ke-8. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan 1. Meyakini Pangeran Siddhartha menjadi pertapa. Kemudian yang kedua, menjelaskan peristiwa di Sungai Anoma. 3. Menceritakan tentang Dewa Brahmana Gatikara. Dan yang keempat, menjelaskan Cetya Culamani. Namun sebelum kita lanjutkan, masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Pada minggu yang lalu kita belajar tentang 8 anugerah. Apa saja yang kita pelajari minggu yang lalu? Yaitu Pangeran Siddhartha meminta izin agar dapat pergi meninggalkan istana untuk menjadi pertapa. Karena ayahnya tidak memberikan izin, akhirnya Pangeran Siddhartha memohon 8 anugerah kepada Raja Suddhodana. Selanjutnya, Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana ditemani oleh Channa. Kemudian, kepergian Pangeran Siddhartha dibantu oleh para dewa. Masih ingat ya sekarang ya pembelajaran minggu yang lalu? Untuk hari ini marilah kita belajar bersama-sama, yaitu tentang peristiwa di Sungai Anoma. Masih ingat ya kemarin, yaitu kepergian Pangeran Siddhartha meninggalkan istana tidak dapat dicegah lagi. Karena Pangeran Siddhartha berharap dapat menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Untuk itu marilah kita lanjutkan ceritanya. Ketika Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana, yaitu ditemani oleh Channa, dan Pangeran Siddhartha menaiki kuda kesayangannya, yaitu kuda Kantaka. Begitu Pangeran Siddhartha keluar dari pintu gerbang kota, kepergiannya dibantu oleh para dewa sehingga derap kuda Kantaka tidak terdengar oleh siapapun. Namun setelah sampai di luar pintu gerbang istana, ada Mara, yaitu Mara penggoda yang bernama Mara Wasawata. Mara Wasawata tidak senang dengan kepergiannya Pangeran Siddhartha. Mara Wasawata selalu menentang dan menghalangi Pangeran Siddhartha untuk melepaskan keduniawian. Kemudian Mara menahan Pangeran Siddhartha dan berusaha menipunya untuk mempercayai bahwa pencegahan ini adalah demi kebaikan pangeran sendiri. Hal ini diucapkan oleh Mara penggoda. Begini berikut ceritanya. Oh Bodhisattva, pangeran yang sangat bersemangat.
Jangan pergi melepaskan keduniawian menjadi petapa. Pada hari ketujuh dari sekarang roda pusaka surgawi akan muncul untukmu. Dia juga menghalang-halangi dengan mengatakan, engkau akan menjadi raja dunia yang memerintah 4 benua besar dan dikelilingi oleh 2000 pulau kecil. Kembalilah yang mulia. Namun Pangeran Siddhartha tidak senang akan rayuannya, tidak mudah tergoda rayuannya. Karena apa? Pangeran Siddhartha sudah tidak membutuhkan lagi hal-hal keduniawian. Akhirnya Pangeran Siddhartha menjawab, hai, siapakah engkau yang berbicara padaku dan menghalang-halangiku? Kemudian Mara menjawab, yang mulia, aku adalah Mara Wasawata. Pangeran Siddhartha pun menjawab lagi dengan tegas, oh Mara yang sangat kuat, aku sudah tahu bahkan sebelum engkau katakan bahwa roda pusaka akan muncul untukku. Namun aku sama sekali tidak menginginkan untuk menjadi raja dunia yang memerintah 4 benua. Pergilah engkau dan enyalah engkau, jangan menghalang-halangiku akan kepergianku ini. Nah, kemudian bagaimana? Mara menakut-nakuti Bodhisattva dengan berkata berikut, oh kawan Pangeran Siddhartha, ingatlah kata-katamu itu. Mulai saat ini aku akan membuatmu mengenalku dengan baik. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan nafsu-nafsu indria, yaitu kebencian dan kekejaman, sejak saat itu dia selalu mencari peluang untuk menggagalkan Pangeran Siddhartha. Nah, itulah keinginan Mara untuk menghalang-halangi pertapa atau Pangeran Siddhartha yang ingin mencapai kebahagiaan sejati. Nah, pada akhirnya Pangeran Siddhartha mencapai tepi sungai Anoma. Nah, pangeran beristirahat kudanya di tepi sungai Anoma tersebut dan sambil bertanya kepada Cana, hai Cana, sungai apakah ini? Nah, kemudian Cana pun menjawab, oh yang mulia, ini adalah sungai Anoma. Nah, Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva menganggap itu adalah pertanda baik. Pertapaanku tidak akan gagal, bahkan sebaliknya akan memiliki kualitas yang baik karena Anoma artinya bukan sesuatu yang rendah. Kemudian pangeran menepuk kuda Kantaka dengan tumitnya dan memberi aba-aba agar menyeberangi sungai Anoma tersebut. Dan kuda Kantaka pun mengikuti keinginan tuannya, yaitu Pangeran Siddhartha. Dengan sekali lompat kuda tersebut sudah sampai ke seberang sungai. Setelah turun dari punggung kuda, ketika tiba di seberang sungai dan di atas pasir, berdiri di atas pasir di tepi sungai tersebut, pangeran menyuruh Cana, sahabatku, bawalah kuda Kantaka bersama semua perhiasanku pulang. Aku akan menjadi petapa. Nah, ketika itu Cana mengatakan bahwa ia juga ingin melakukan hal yang sama, yaitu menemani Pangeran Siddhartha. Namun Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha melarangnya sampai 3 kali mengatakan hal yang sama. Tetapi Pangeran Siddhartha juga tetap menolaknya sampai 3 kali yang sama juga. Engkau tidak boleh menjadi petapa. Cana sahabatku, pulanglah ke kota dan menyerahkan Kantaka dan semua perhiasan kepada Cana untuk dibawa kembali ke istana. Nah, setelah itu pedang di tangan kanannya dipegang oleh Pangeran Siddhartha
dan memotong rambutnya dengan mencengkeram bersama mahkotanya dengan tangan kiri. Rambutnya yang tersisa sepanjang 2 jari mengeriting ke arah ke kanan dan menempel di kulit kepalanya. Sisa rambut itu tetap sepanjang 2 jari hingga akhir hidup Bodhisattva dan yang nantinya akan menjadi Buddha. Artinya rambut Siddhartha Gautama atau rambut Bodhisattva Siddhartha tidak menambah panjang lagi atau tidak tumbuh lagi setelah rambut itu dipotong dengan pedang di tepi sungai Anoma sampai menjadi Buddha dan parinibbana. Nah, potongan rambutnya kemudian dilemparkan ke angkasa bersama mahkotanya. Nah, pada waktu itu saat Bodhisattva melemparkan rambutnya, Dewa Saka yaitu Raja para Dewa melihat rambut Bodhisattva dengan mata dewanya. Saka mengambilnya bersama dengan mahkotanya dengan menggunakan sebuah peti permata yang berukuran 1 yojana. Berarti petinya sangat besar sekali untuk menempatkan rambut Bodhisattva Siddhartha. Nah, kemudian rambut itu atau peti itu dibawa ke surga Tawatimsa. Ia kemudian menyimpannya di dalam Cetya Culamani. Jadi, Cetya Culamani didirikan untuk menempatkan rambut Pangeran Siddhartha yang dibawa oleh Dewa Saka. Nah, Cetya Culamani didirikan dan dihias dengan 7 jenis batu permata. Kemudian saat itu juga datanglah Dewa Brahma Gatikara yang berasal dari alam sorga Brahma Sudawasa Akanita. Nah, Dewa Brahma Gatikara membawakan 8 perlengkapan pertapa. Apa saja 8 perlengkapan tersebut? Yang pertama adalah jubah luar, yang kedua jubah atas yang disebut dengan ekaci, yang ketiga jubah bawah, dan yang keempat ikat pinggang. Kemudian yang kelima jarum dan benang. Yang keenam pisau yang digunakan untuk menyerut kayu pembersih gigi. Sedangkan yang ketujuh mangkuk dan wadahnya. Dan yang kedelapan saringan air. 8 perlengkapan itu diserahkan kepada Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha. Nah, sampai sekarang pun 8 perlengkapan tersebut masih tetap digunakan oleh para biku. Jadi kemanapun biku pergi akan membawa 8 perlengkapan tersebut. Kemudian Pangeran Siddhartha melemparkan busananya. Busana itu adalah pakaian yang pertama dibawa atau dipakai oleh Pangeran Siddhartha saat meninggalkan istana. Kemudian pakaiannya atau busananya itu diganti dengan jubah yang diberikan oleh Dewa Brahma Gatikara. Nah, Dewa Brahma Gatikara pun mengambil busana atau pakaian yang dilempar oleh Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha dan membawanya ke alam sorga Akanita. Dan di sana didirikan sebuah cetya yang berukuran 12 yojana, berhiaskan berbagai macam permata. Nah, di tempat ini Brahma Gatikara menyimpan pakaian tersebut dengan penuh hormat. Nah, di sini pun dibangun sebuah cetya yang disebut dengan cetya dusa. Karena cetya itu digunakan untuk menyimpan pakaian Bodhisattva Siddhartha atau Pangeran Siddhartha. Nah, demikian cerita tentang kepergian pertapa Pangeran Siddhartha untuk menjadi pertapa pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya
Sekarang kalian tahu kan apa yang dipelajari pada hari ini? Apa saja? Yuk kita sama-sama. Yang kita pelajari hari ini yaitu tentang 1. Marawasawata menghalangi kepergian Pangeran Siddhartha. Nah, Pangeran Siddhartha tidak menginginkan menjadi raja dunia karena Pangeran Siddhartha ingin melepaskan hal-hal keduniawian untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kemudian yang ketiga, di tepi Sungai Anoma, Pangeran Siddhartha memotong rambutnya dan meminta agar Cana kembali ke istana dengan kuda Kantaka. Kemudian yang keempat, Dewa Brahma Gatikara membawakan 8 perlengkapan pertapa dan akhirnya Pangeran Siddhartha mengganti pakaiannya dengan jubah yang diberikan oleh Dewa Brahma Gatikara. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas siswa, yaitu latihan soal yang diberikan oleh Miss R. Nah, Miss R harapkan kalian dapat mengerjakan dengan baik dan teliti. Akhir kata Miss R ucapkan terima kasih dan Namo Buddhaya. Mari kita tutup dengan mengucap bersama-sama Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Bye.